bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Matius yang ke-21 ayat 23 sampai yang ke-27. Yang sudah bisa membaca, kita akan membacanya bersama-sama. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur karena kebaikan Tuhan memberikan kami kesempatan untuk belajar. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, Ibu Yona akan membaca ayat 23. Yesus masuk ke bait Allah dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Kenapa mereka bertanya seperti itu? Masih ingat hari Kamis kemarin Ibu Yohana menyampaikan renungan tentang Yesus membersihkan bait Allah. Mereka sebenarnya jengkel. Yesus membersihkan bait Allah sehingga mereka kekurangan pendapatan karena mereka mendapatkan keuntungan dari penjualan di situ. Jadinya mereka mempunyai ide untuk menjebak Yesus. Bagaimana caranya biar Yesus itu terjebak dengan kata-kata yang misalnya Yesus mengatakan sesuatu yang salah sehingga mereka punya alasan untuk menangkapnya dan menyiksanya. Tapi ternyata Tuhan Yesus tidak bisa dibohongi, tidak bisa dibodohi. Tuhan Yesus apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus akhirnya bertanya balik kepada mereka. Dan pertanyaannya ini sungguh luar biasa, membuat mereka pusing. Pertanyaan Tuhan Yesus apa? Ayat yang ke-25. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Wah, mereka akhirnya berdiskusi. Wah, bagaimana ya kita menjawabnya? Mereka kebingungan. Karena kalau mereka salah mengucapkan, akhirnya mereka akan mengakui bahwa Yesus itu Mesias. Ayat selanjutnya kita baca. Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapa kamu tidak percaya padanya? Namun, jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak karena semua orang akan menganggap Yohanes ini nabi. Mereka berpikirnya begini, kalau kita nganggapnya Yohanes itu punya kuasa dari surga, berarti setiap ucapannya itu berarti berasal dari surga. Dan pengakuan Yohanes Pembaptis tentang Yesus sebagai Mesias, mereka pun harus mengakuinya. Dan mereka tidak mau mengakuinya itu karena mereka masih jengkel. Nah, kalau mereka mengakui bahwa Yohanes Pembaptis adalah nabi, mereka juga akan bilang begini, kalau nabi berarti setiap ucapannya pasti akan dipercaya dong. Wah, nanti ucapannya tentang Yesus adalah Mesias pun akan dipercaya orang banyak. Wah, bagaimana nih jawabnya? Akhirnya mereka menjawab, Yesus bilang apa? Kami tidak tahu. Wah, ternyata Tuhan Yesus cerdik ya, membalas dengan sangat tenang, dan Tuhan Yesus tidak mudah dijebak. Adik-adik, apa yang kita pelajari dari kisah ini? Tuhan Yesus memiliki ketenangan dalam membaca situasi. Banyak orang yang kadang-kadang kalau ada situasi yang rungsing, kalau orang sudah bilang ya, ada situasi yang rusuh gitu kan, kita kepancing untuk rusuh. Karena situasinya seperti itu. Kalau situasinya misalnya lagi sedih, kita pun terpancing untuk ikut sedih. Kalau situasinya kiri kanan kita lagi marah-marah, kita pun akan terpancing untuk marah-marah. Nah, kita belajar dari Tuhan Yesus. Apapun situasinya, dia tetap tenang. Dia tidak mudah terpancing. Dia tetap menjaga hatinya untuk bisa tenang. Kenapa dia bisa tenang? Karena dia percaya bahwa ada Tuhan yang memimpin. Nah, mengapa kita juga harus tenang? Karena kita percaya Yesus yang memimpin kita. Jangan pernah terpancing dengan keadaan, adik-adik. Misalnya keadaannya tuh memang memancing kita untuk berantem, tapi kita menjaga diri supaya kita tidak berantem. Situasinya sebenarnya mendorong kita untuk berkata-kata kasar, tetapi saat kita mulai menjaga hati kita untuk tidak berkata kasar, sebenarnya engkaulah yang pemenangnya.
Jadi adik-adik, jangan mudah terpancing dengan situasi. Belajarlah dari Tuhan Yesus. Saat situasinya tidak baik, situasinya mendesak, tetapi dia tetap tenang dan akhirnya bisa menjawab dengan baik dan dia tidak terjebak. Begitu juga dengan adik-adik, jangan mudah terjebak dengan situasi. Walaupun situasi di sekitarmu itu tidak baik, jangan sampai engkau terperangkap di sana. Tetapi bagaimana caranya? Belajarlah untuk tenang. Bagaimana bisa tenang? Belajarlah berdoa. Tuhan, aku gak mau kepancing, tolong berkati. Saat engkau marah, mulai belajar. Tuhan, aku lagi marah. Ayo tarik nafas. Jangan sampai marah. Saat engkau mulai sedih, nangis, cengeng, ya sudah, keluarkan air matamu, tapi habis itu usap dan mulai berkata, aku akan baik-baik saja. Karena apa? Karena ada Tuhan yang menyertai. Jadi adik-adik, jangan mudah terpancing ya, terpancing dengan keadaan. Tetaplah tenang, karena kalau kau tenang, kau akan melihat jalan keluar. Oke adik-adik, ada peribahasa mengatakan begini, air yang tenang tanda tak dalam. Wah, kok begitu? Enggak, salah. Jadi kalau kamu punya seperti sungai ya, sungai itu kalau bergejolak, kita nggak bisa lihat dasarnya. Tapi kalau air itu tenang, kita akan bisa lihat dasarnya. Jadi kalau engkau tidak terpanjang dengan keadaan, engkau akan mendapatkan solusi, jawaban dari setiap keadaan itu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini Engkau mengajarkan kami untuk tetap tenang dalam segala keadaan, sehingga kami tidak terpancing dengan situasi. Kami berharap Tuhan memimpin kami, Roh Kudus menguatkan kami, dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu di Habatus, hidupku bagi Kristus. Habatus Renungan